Halo teman-teman YouTube bengkel kita Autobox, ketemu lagi dengan saya di segmen Garasi Apik. Kali ini kita mau review mobil gede ini nih, yang katanya mobil X tambang itu bosok. Kita lihat mobilnya kayak apa. Let's go! Ya, jadi mobil ini mobil dari Pekanbaru ya kalau nggak salah, jadi dari Sumatera. Jadi emang ini dulunya dipakai di proyek tambang gitu kan. Ini masih ada stiker-stikernya seperti ini. Saat ini ada di garasinya Garasi Apik gitu. Nah, mobil ini sebenarnya disewakan, teman-teman yang butuh nanti bisa kontak admin Garasi Apik bagian penyewaan mobil. Sekarang kita lihat dulu interiornya yuk. Bismillah. Oke. Nah, khas mobil gede gini. Nah, kebetulan ini Pajero Sport tahun 2018 yang 4x4. Jadi dia ada persening untuk pindah giginya, mau pakai 2 atau 4x4-nya. Terus kalau lihat dari interior sebenarnya nggak kelihatan kayak bekas tambang ya. Maksudnya kelihatannya bersih lah gitu. Baunya juga nggak yang parah banget. Biasa aja mobil pada umum, cuman ya memang bekas-bekas stiker seperti ini. Mobilnya manual, jok semua masih orisinil. Kalau dilihat sih kayaknya nggak ada bekas-bekas lumpur gitu-gitu, nggak ada. Mungkin bukan di area tambang aktifnya, maksudnya bukan di lapangannya, tapi mungkin lebih ke mobil operasional kali ya. Karena kalau dilihat sih nggak separah itu gitu, nggak sehancur itu gitu kan. Interior masih banyakkan ori, bagus. Nah, sekarang kita review dulu nih, ada apa di dalam mobil ini. Yang pertama kita lihat mungkin kotak-kotak penyimpanan ya. Kotak penyimpanannya cukup banyak, ini laci gede banget, laci gede. Untuk cup holder ada 1, 2, 3, 4. Di sini bisa nyimpen lagi. Di sini juga bisa ada laci ini. Di dalamnya bisa nyimpen lagi barang yang lebih gede. Jadi kayak dari sisi penyimpanan sih banyak ya, banyak banget gitu. Terus kalau dari sisi fitur yang bisa dilihat mata, yang jelas AC, double blower, airbag nih ada. Nah, cuman di sebelah kanan banyak tombol-tombol yang dummy, artinya mungkin di tipe Pajero Sport ini, mungkin ini Pajero Sport yang exit ya, jadi banyak yang disunat gitu fiturnya. Mungkin kalau yang ambil yang Dakar atau Ultimate, mungkin tombol-tombol ini ada fungsinya nih gitu. Kalau kita lihat nih kilometernya sekarang ada di, kita lihat 127.000 ya. Tahun 2018 dengan kilometer 127.000 tuh untuk mobil kerja hitungannya sebenarnya nggak capek ya, maksudnya 6 tahun ke belakang 127.000 masih normal lah itu. Terus dari sisi setirnya masih kenceng, setirnya masih enak, empuk. Dan Pajero Sport ini apa ya, mobilnya gede tapi setirnya itu kecil gitu ya. Dan ketika di atasnya tuh nggak berasa naik mobil gede gitu loh. Berasanya kayak ya mobilnya biasa aja, compact gitu kan. Karena dari sikap mesinnya juga kelihatan, kita jadi commanding gitu, kita duduknya tuh di atas. Walaupun untuk naik turun memang butuh pegangan dan butuh pijakan kaki yang di bawah ini. Karena kalau enggak ya agak susah lompatnya. Gitu. Terus karena ini manual, kita coba masuk giginya masih lemes ya, masih enak. Nanti kita dengerin suara mesinnya. Terus kalau bisa, oke, di depan sini yang bisa kita bahas adalah ini ada penyimpan kacamata. Ini ada kaca, saya nggak ada lampunya. Terus ini spion, kayaknya spionnya udah diganti ya. Jadi spion yang model kalau mundur nanti ada layar kecil gitu, bisa lihat kamera belakang karena ada kabel-kabelnya. Jadi lampu
masih oke sih untuk bekas-bekas. Cuman mungkin minor-minor kayak ini karena joknya masih ori, jadi ada robek di sebelah kanan. Biasa kalau driver tuh kan turun pasti ngegesek jok ini kan, jadi joknya ada luka lah di sebelah kanan sini. Tapi overall menarik. Paling nggak kalau stiker luar itu dibersihkan, dipoles ya mungkin buat jalan tuh nggak kelihatan kalau ini mobil bekas operasional tambang gitu loh. Secara interiornya bersih, dari luarnya juga bodinya nggak banyak penyok-penyok, nggak karat, bannya udah MT, jadi udah keren gitu. Diajak jalan tuh buat gaya tuh dapet gitu loh. Apalagi ini 4x4, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen camping gitu kan, nyobain ke Pangalengan atau kemana yang jalannya agak nanjak ya cocok pakai mobil ini gitu kan. Tinggal bawa peralatan camping, taruh belakang, udah. Kita coba lihat bagasinya dulu yuk. Yuk kita lihat bagasinya yuk. Pintunya udah ada pegasnya ya, jadi nggak berat untuk bukanya. Ya, jadi Pajero ini konfigurasinya 7 seater, tapi bagasinya bisa kita turunkan untuk bawa barang, cuman ada sedikit ganjelan. Kalau misalnya kita turunkan tuh dia nggak full sampai depan. Nih, saya kasih lihat contohnya. Kita tarikin sini, sama yang sini. Jadi dia bagian dudukannya itu dia ngelipet dulu, baru kita lipet senderannya. Nah, yang jadi masalah, jadi bagian dudukan itu menjadi tambahan ganjel gitu loh. Ketika kita mau naruh barang, dia ada ganjelan nih segitu gitu kan. Cuman menariknya adalah jok belakang tuh masih kita bisa recline, sehingga walaupun duduk paling belakang nih kasta terendah dalam keluarga, tapi dia masih bisa sedikit rebah ke belakang lah. Jadi seharusnya duduk di belakang ini asal kakinya nggak mentok masih cukup nyaman gitu. Ini pegas juga masih bagus nih, kayak mobil walaupun udah 6 tahun tapi ya kondisinya oke lah. Ya menurut saya itu sih, karena dia mungkin tidak di lapangan ya, jadi dia masih bersih. Kalau bisa lihat karpet-karpetnya pun bersih, nggak banyak kotoran, nggak banyak biasanya lumpur-lumpur gitu. Ini sepertinya masih oke. Itu paling ya kayak gini-gini nih stiker. Ya, ini dari sananya soalnya. Tuh, sekarang kita coba lihat mesinnya yuk. Oke. Kap mesinnya belum ada pegasnya, jadi kita harus tahan. Dan kap mesinnya cukup berat ya. Jadi kalau lama-lama megangin ya lumayan lah. Oke. Mesinnya ini mesin D56 ya? D56 nggak? Ya betul, D56. Betul. Dia berarti 2500 cc kalau nggak salah. Turbo. Ya, ada turbonya. Jadi diesel. Dia mesin diesel dengan tenaga turbo. Tenaganya sih ya nggak usah diragukan ya, apalagi dengan transmisi manual, teman-teman bisa nyuruh mobil ini lari kapan aja, gitu kan, asal nggak telat oper gigi. Dari sisi mesin sih, kalau kita lihat juga pun dalamnya nggak yang terlalu kotor atau misal banyak lumpur atau apa gitu, aman sih ini mobil ini. Kondisinya menurut saya masih bagus lah, kering, nggak ada bocor-bocoran oli. Ya, mesinnya masih menarik. Kita coba starter, kita dengerin suara mesinnya yuk. Suara mesinnya pun halus ya. Dieselnya dia diesel yang menarik sih. Misalnya ini mobil kondisinya bagus, maka dari itu kita ambil untuk bisa kita sewakan di Bandung ini. Buat teman-teman yang mau camping, mau naik gunung, mau kemana, mobil ini bisa banget nih untuk teman-teman pakai gitu. Jadi kalau ada stigma orang bilang bekas tambang itu pasti busuk, pasti rusak, ini ada salah satu contoh bahwa ya tergantung kita milihnya gitu kan. Dan harganya memang ada selisih harga gitu antara yang memang udah busuk sama yang kondisinya masih bagus seperti ini gitu.
Dan yang penting semua itu, mobil itu yang penting perawatan ya. Kalau memang tambangnya merawat mobilnya dengan baik ya, mobilnya juga pasti akan terawat dengan baik. Cuman biasanya kalau yang tambangnya di lapangan, eksteriornya pasti udah hancur lah. Udah penyok sana sini. Kalau di eksterior masih bagus, cat juga masih ori, catnya masih ya sebagian besar masih ori lah, belum dempulan. Oke, selanjutnya kita akan coba tes jalan. Kita lihat gimana performanya di jalan. Nanti kita coba 4x2 dan 4x4-nya kan, kalau buat responsif di jalan kayak apa nih. Let's go. Oke, sekarang kita review jalan Pajero Sport tahun 2018 ini. Jadi Pajero ini tipenya tipe GLX ya. Jadi bukan yang paling atasnya. Makanya kenapa tadi banyak fitur yang dipotong. So far sih pas jalannya enak ya. Posisi duduknya sih enak. Kita ngeliat ke depannya enak. Atasnya juga nggak terlalu sempit gitu kan. Biasanya mobil-mobil tinggi ini atasnya kayak sempit gitu. Cuman masalahnya ya, masalah jempol-jempol ini tidak ada hiburan gitu kan. Head unit, urusan audio di jempolnya nggak ada. Urusan menu-menu atau apapun itu juga di jempol nggak. Jadi setirnya polos aja gitu. Di AC masih dingin. Ya mungkin khasnya mesin-mesin diesel itu AC-nya biasanya memang lebih dingin. Gitu. Terus yang enaknya dari mobil ini walaupun dia manual tapi koplingnya tuh empuk gitu, jadi koplingnya tuh enak, nggak bikin capek. Dan sekarang kita masih pakai mode 4x2 nya. Tuh, kita mau coba, nanti kita coba cari putaran balik, kita coba muter. Tadi sih di garasi kita udah coba putar balik, sebenarnya lebih enak ya, ini tuh lebih nggak kayak mobil gede gitu loh. Tapi nanti kita coba kalau di jalan raya putar balik apakah semudah itu apa tidak. Biasanya kalau kita pakai 4x2 muter balik itu lebih mudah timbang 4x4 karena ban depannya nggak ikut gerak, jadi dia ya fokusnya ke kanan ke kiri aja. Tapi kalau pakai 4x4 biasanya untuk muter balik itu jadi kadang nggak dapat gara-gara ya dia radius putarnya jadi lebih besar. Gitu. Nah, kenapa kita sekarang pakai 4x2 aja. Oke. Kalau dari instrumen cluster, informasi yang bisa kita dapatkan cuma kecepatan, RPM, suhu temperatur sama mode yang kita pakai 4x4 atau 4x2. Dan kayaknya di sini nggak ada differential lock. Jadi sepertinya semuanya diatur sama komputernya dia. Jadi kita nggak bisa mengatur kapan mau kita lock, kapan mau kita lepas. Nggak ada kayaknya. Dari gambar sih kayaknya ada, tapi mungkin fiturnya tidak ada di tipe ini. Gitu. Fungsi differential lock itu sebenarnya untuk ketika kita off-road atau di jalan-jalan yang licin banget, atau kita lagi ke pater di pantai, nah itu fungsi differential lock. Supaya roda itu muternya bareng. Jadi ada differential lock belakang, ada tengah. Gitu kan. Belakang biasanya jadi roda belakang kanan kiri muternya sama. Kalau tengah, roda depan dan belakang tuh muternya disamain. Gitu. Jadi kalau ke pater, keempat rodanya tetap dapat traksi untuk coba keluar dari area tersebut. Gitu. Ini kan agak macet, nanti kita coba cari yang agak kosong, kita tarik dikit mobilnya. Mesin di 5 ini tuh kalau kita gas di RPM-nya cepat naik ya, jadi kayak kita mungkin karena rasio gigi ya, bukan masalah mesinnya sih, tapi rasio gigi, jadi rasio giginya agak pendek. Jadi digas dikit dia udah RPM udah 3000, pindahin. Karena dari 2 ke 3 kayak pendek banget ya, sedangkan kecepatannya masih di 40-an, 40-50. Oke. Nah sekarang kita dapat jalan agak kosong, kita juga tarik dikit ya. Tarikannya sih tidak responsif banget. Jadi jambakannya ya nggak terlalu ngejambak banget. Nggak tahu mungkin karena rasio gearnya atau memang mesin. Tapi kita masih di 4x2 ya. Nanti coba kita pakai 4x4.
Jadi dari 1 ke 2-nya tuh kayak pendek gitu. Di gas dia udah tiba-tiba udah 3.000-an, harus naik ke 2. Begitu naik ke gigi 2, turun dia agak tenaganya. Kalau shock breaker sih, shock breakernya empuk ya. Untuk mobil penumpang ya ini nyaman lah. Cuman nggak tahu kalau dalam keadaan kecepatan tinggi kita bermanuver seperti apa, tapi nanti kita coba di jalan yang jelek. Ya, kalau di 44 memang tenaganya lebih ngisi sih karena dan akselerasi lebih cepat. Walaupun tidak torsinya sebesar itu, tapi ngisinya tenaganya lebih berasa lah. Gitu. Kita coba ke jalan yang jelek dulu ya untuk tes. Nih, kita mau coba putar balik dulu. Yang sebelum ke jalan jelek kita putar balik. Iya, nyampe. Oke, putar balik sukses ya. Jadi radius putarnya enak lah buat harian, nggak terlalu ngerepotin gitu karena radius putarnya cukup enak. Kita coba jalan yang jelek dulu nih. Kita masuk ke jalan jelek. Masih di mode 4x4. Kita crawling aja ya. Jadi ini nggak saya rem, nggak saya gas. Kita crawling. Enak sih. Nggak yang goyang-goyang banget, tapi nggak yang keras-keras banget gitu. Tetap apa ya? Stabil gitu. Ini ada yang agak gujrakan agak gede. Ya, dia stabil gitu. Nggak bikin badan kita yang ini kebuangnya itu nggak yang kayak naik kapal gitu. Tetap stabil. Ya, shocknya enak, shocknya enak untuk jalan-jalan jelek ini, shocknya enak. Jalan aspal pun juga nggak yang terlalu empuk banget sampai dia ngayun, tapi nggak yang keras-keras banget gitu. Beda mungkin kalau dengan mobil-mobil double cabin, dia akan lebih keras gitu karena memang dia peruntukannya untuk bawa barang gitu kan. Mobil 2018 suspensinya masih enak. Jadi ini nggak ada bunyi-bunyi apa-apa ya. Jadi mobil bekas tambang apakah pasti busuk? Bisa jadi enggak. Ini interiornya nggak ada bunyi-bunyi, kakeknya juga nggak ada bunyi-bunyi apa-apa. Ini menarik. Kita sekali lagi coba lewat jalan yang kurang bagus ya. Karena mobil kayak gini memang harus lewat jalan-jalan yang bagus. Kenapa? Karena bannya aja udah MT gitu kan, bannya udah pakai ban tahu, masa di jalan aspal gitu kan. Agak kencang dikit mungkin, batuannya agak lebih gede nih. Ya, masih nyaman. Kalau misalnya teman-teman perlu dinas ke daerah-daerah sekitaran Bandung, mungkin bisa sewa mobil ini untuk melibas jalanan-jalanan itu. Karena ini nyaman, dikendalikannya masih enak. Saya juga nggak nginjek rem, nggak nginjek gas, kopling dilepas, crawling aja, nyaman banget. Shocknya nggak yang bikin kayak naik kapal gitu loh. Biasanya kan ada shock yang terlalu empuk, atau kalau terlalu keras ya kita berasa duduknya keras. Kalau ini enak-enak aja. Oh, yang terbalik. Kita coba naik aspal. Oke. Ini ada polisi tidur ya. Kita coba polisi tidur ya. Enak. Nih, kita coba putar balik ya. Jalan ini memang agak besar, tapi sengaja nggak ambil dari kiri. Ini di 4x4. Biasanya 4x4 lebih pendek, tapi kita coba aja. Dapat sih, masih bisa lah. Masih aman. 4x4 masih aman. Oke. Kita
Kalau nanya mobil kayak gini, pajaknya berapa sih? Ya, mobil ini tipe GLX 2500 cc, pajaknya ada di 6.950.000. Jadi mobil besar ini pajaknya 6.950.000. Ya lumayan ya, dibilang mahal ya nggak terlalu mahal, murah. Ya sesuai lah dengan cc dan tenaganya. Ini yang tadi kita bilang ya, kenapa mobil ini enak kalau diajak di jalan-jalan yang agak jelek, karena memang bannya udah didesain untuk ban-ban jalanan yang nggak bagus gitu kan. Kayak tadi batu-batu kita libas enak aja. Shockbreaker sih kalau dilihat kayaknya masih standar, nggak ada upgrade apapun di shockbreaker. Velg juga standar. Bannya ukuran 245/75 ring 16. Jadi dia profilnya dia lebih tebal karena dia 75% dari total lebar ya. Jadi lebar 245, 75%-nya sebagai profil ketebalannya. Makanya kenapa itu juga yang membantu tadi empuk ketika melewati jalan jelek. Itu. Cuman rem belakangnya kita lihat. Dia masih pakai tromol. Jadi dia belum keempat-empatnya pakai cakram. Dia belakangnya masih tromol karena tipe GLX ini memang belakangnya masih pakai tromol. Tapi sepanjang tadi kita coba, pengeremannya enak, empuk, nggak yang ngelos, dan nggak terlalu ngedorong juga ke depan. Gitu. Mantap, sasis masih bagus, bersih, menarik sih. Ya, mungkin segitu dulu review kita kali ini tentang Pajero Sport tahun 2018 ini. Buat teman-teman yang mau pinjam atau mau sewa mobil ini, bisa kontak admin Garasi Apik bagian sewa mobil ya. Jangan lupa follow Instagram kami. Jangan lupa yang mencari spare part Chevrolet bisa ke Tokopedia, bengkel kita Autoworks juga. Jadi itu dulu. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.